Gunung Salak, sebuah gunung yang terkenal dengan keindahan sekaligus misterinya. Banyak pendaki yang mengatakan gunung ini bukan sekedar jalur petualangan biasa, tapi juga rumah bagi makhluk-makhluk tak kasat mata. Tak sedikit pula yang tersesat, hilang tanpa jejak, atau mengalami kejadian aneh yang sulit dijelaskan dengan logika. Namun bagi Rian, Dika, Sari, dan juga Bimo, cerita-cerita itu hanyalah mitos belaka. Mereka adalah pendaki berpengalaman yang sudah menaklukkan berbagai gunung tinggi di Indonesia. Bagi mereka, Gunung Salak hanya tantangan lain yang harus ditaklukkan. Tanpa rasa takut, mereka memulai pendakian di pagi hari, yakin bahwa perjalanan mereka akan berjalan lancar. Namun mereka tidak tahu bahwa di balik keindahan, pepohonan yang rimbun dan kabut tipis yang menyelimuti jalur pendakian, sesuatu sedang menunggu mereka. Sesuatu yang tak ingin mereka ada di sana. Seperti apa kisahnya? Tonton terus di Misteri Indonesia. Seperti yang gua bilang tadi, Rian dan juga tiga temannya sudah lama berencana mendaki Gunung Salak. Mereka tahu bahwa gunung ini terkenal dengan kisah mistisnya, tapi mereka menganggapnya hanya mitos belaka. Dengan semangat, mereka memulai pendakian dari jalur Cimelati pada pagi hari. Di tengah perjalanan, kabut tebal mulai turun, membuat suasana semakin mencekam. Saat mendekati pos 3, Sari tiba-tiba merasa merinding. Rasanya ada yang mengawasi kita, ungkap Sari. Bimo hanya tertawa kecil. Udahlah Sar, jangan mulai takut-takutin kita semua. Namun tak lama kemudian mereka melihat seorang wanita berpakaian serba putih berdiri dari kejauhan. Membelakangi mereka, rambutnya panjang terurai dan tubuhnya tampak sedikit melayang di atas tanah. Siapa itu? Tanya Dika dengan pastinya suara yang gemetar. Wanita itu tiba-tiba berbalik, wajahnya pucat dengan mata kosong dan senyum mengerikan. Seketika tubuh mereka terasa kaku, seperti ada sesuatu yang menahan mereka untuk bergerak. Rian mencoba membaca doa dalam hati, sementara Sari mulai menangis ketakutan. Tiba-tiba suara gamelan terdengar samar dari kejauhan. Diiringi bisikan halus yang entah dari mana asalnya. Mereka berlari sekuat tenaga tanpa berani menoleh ke belakang. Baru setelah mencapai pos 4, suara dan bayangan wanita itu menghilang. Napas mereka tersengal, keringat dingin membasahi tubuh mereka. Seorang pendaki senior yang memang kebetulan ada di pos itu melihat wajah ketakutan mereka dan bertanya, "Kalian itu kenapa? Apakah kalian itu melihat sesuatu?" Mereka mengangguk lemah. "Kalian beruntung masih bisa pergi. Gunung Salak ini memang banyak penunggunya. Makanya jangan sesekali sombong saat mendaki." Sebenarnya suasana sejak awal pendakian sudah terasa berbeda. Hutan yang mereka lewati terasa begitu sunyi. Tidak ada suara burung atau binatang lain. Angin berhembus pelan, membawa aroma bunga melati yang memang menusuk hidung mereka. Di tengah perjalanan menuju pos 3, Sari tiba-tiba berhenti. "Kalian dengar sesuatu enggak?" Mereka semua terdiam. Dari balik pepohonan terdengar suara gamelan yang lirih, seakan berasal dari kejauhan, namun semakin lama semakin jelas. Dika menelan ludah, mungkin ada orang yang lagi ritual. Namun suara itu tiba-tiba berhenti. Hanya keheningan yang tersisa. Mereka melanjutkan perjalanan dengan perasaan tidak enak. Malam pun tiba dan mereka mulai mendirikan tenda di sebuah area datar dekat pos 4. Saat tengah malam, Rian terbangun karena mendengar suara langkah kaki mengelilingi tenda mereka. "Loh, siapa yang keluar? Kosong, tidak ada siapapun di luar." Tapi tanah di sekitar tenda tampak basah. Seperti ada bekas jejak kaki seseorang yang baru saja berjalan tanpa alas. Tiba-tiba terdengar suara Sari dari dalam tenda. "Kenapa kamu di luar?" Lalu Rian menjawab, "Aku nggak di luar loh." Lalu Sari membelakakan mata menunjuk ke pintu tenda. "Terus siapa yang tadi berdiri di situ?" ucap Sari. Saat itu juga suhu udara turun drastis. Dari celah tenda yang terbuka, tampak sesosok bayangan berdiri tak jauh dari mereka. Perlahan makhluk itu melangkah mendekat.
Wajahnya menyerupai seorang wanita dengan mata hitam legam dan mulut yang sobek lebar hingga ke pipi. Dari tubuhnya pastinya keluar aroma busuk, seperti bangkai yang telah membusuk selama beberapa hari. Sari menjerit, tapi suara jeritannya terasa teredam. Tiba-tiba makhluk itu mengeluarkan suara tertawa melingking, menggema di dalam kepala mereka. Rian meraih senter dan menyorot ke arah makhluk itu. Tapi seketika lampunya mati. Dalam gelap terdengar suara berbisik tepat di telinga mereka. Kalian tidak diizinkan untuk pulang. Seketika mereka semua berlari tanpa peduli kemana arah yang dituju. Mereka baru sadar sudah berada di tengah hutan yang gelap tanpa tahu jalan keluar. Terdengar suara tangisan di kejauhan. Semakin lama semakin mendekat, Sari gemetar sambil memegang tangan Dika. Namun Dika tidak menjawab. Saat Sari menoleh, wajah Dika berubah pucat dengan tatapan kosong. Mulutnya terbuka lebar seolah ingin berbicara, tapi yang keluar hanyalah suara napas berat. Sari menjerit dan seketika tubuh Dika terhempas ke tanah. Dari mulutnya keluar tanah dan daun kering, seakan tubuhnya baru saja dikubur hidup-hidup. Dalam kepanikan, mereka berusaha mencari jalan turun. Beruntung, saat menjelang subuh, mereka melihat cahaya dari kejauhan. Mereka berlari menuju cahaya itu dan bertemu dengan seseorang kakek tua. Syukurlah kalian selamat. Jangan pernah lagi mendaki Gunung Salak tanpa izin. Ada yang tidak ingin kalian ada di sini. Sejak saat itu, mereka tidak pernah lagi mendaki gunung tanpa menghormati aturan dan adat setempat. Namun yang paling menyeramkan adalah setelah turun, mereka menyadari satu hal. Dika tidak pernah ikut turun bersama mereka. Saat mereka tiba di pos pendakian, Sari, Rian, dan Bimo masih terguncang. Napas mereka tersenggal, pakaian kotor penuh tanah, dan wajah pucat pasi. Pendaki lain serta beberapa warga sekitar pastinya mendekat dan menanyakan keadaan mereka. Rian menoleh ke belakang. Dika, mana Dika? Lalu mereka tanpa pikir panjang bergegas ke pos pencatatan pendaki, berharap Dika lebih dulu turun. Tapi yang bikin shock saat petugas membuka buku catatan, darah mereka seakan berhenti mengalir. Nama Dika tidak ada dalam daftar pendaki. Tidak mungkin, kata Bimo. Dia mendaki bersama kami sejak awal. Petugas hanya menggeleng. Kami tidak mencatat ada pendaki bernama Dika dalam rombongan kalian. Sari hampir jatuh pingsan. Dia yakin semalam mereka semua masih bersama Dika. Bahkan dia yang terakhir melihat Dika sebelum tubuhnya terjatuh dengan mulut penuh tanah. Tapi kalau Dika memang ada bersama mereka sejak awal, kenapa namanya tidak tercatat? Dan paling menyeramkan saat melihat kembali foto-foto perjalanan di ponsel Rian, tidak ada satupun foto yang menunjukkan keberadaan Dika di sana. Hanya ada mereka bertiga, seolah Dika memang tidak pernah ada. Singkat cerita, malam itu mereka kembali ke rumah dengan perasaan hampa. Tidak ada jejak Dika di dunia nyata, seolah dia tidak pernah ada. Tapi di dalam hati mereka, kenangan tentangnya masih begitu jelas. Seminggu kemudian, Sari menerima pesan aneh di ponselnya. Sebuah foto yang Seminggu kemudian, Sari menerima pesan aneh di ponselnya. Sebuah foto yang dikirim tanpa nama. Foto itu memperlihatkan mereka bertiga, yaitu Sari, Rian, dan Bimo, berdiri di jalur pendakian Gunung Salak. Tapi di belakang mereka samar-samar ada bayangan seseorang yang berdiri jauh di tengah kabut. Itu tersenyum dan Sari yakin itu adalah Dika. Oke gengs, jadi Gunung Salak itu bukan sekedar gunung biasa. Banyak yang percaya ada sesuatu yang menjaganya, dan ada yang pernah masuk tapi tak pernah keluar. Jadi kalau kamu mendekati gunung ini, jangan pernah mendaki dalam jumlah ganjil. Kamu tidak benar-benar mendaki bertiga atau berlima. Mungkin ada yang ikut tanpa kalian sadari. Terima kasih bagi kalian semua yang udah dengerin cerita gua sampai akhir. See you on my next video.